Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari demi hari terus berjalan. Dan kita tidak ingin kalau Ramadan kali ini lewat begitu saja. Tidak ada yang bisa kita ambil. Padahal di dalamnya syarat dengan kebaikan-kebaikan. Dan tidak terasa hari demi hari terus berjalan. Sehingga dengan berjalannya hari itu, jumlah bilangan usia kita juga bertambah. Tapi bukan berarti dengan berjumlahnya bilangan usia kita itu umur kita bertambah panjang, tapi justru malah sebaliknya, umur kita semakin berkurang. Karena jumlah umur tiap-tiap manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bertambah umur berarti kita bertambah dekat dengan liang kubur. Dan itu terasa sekali bagi saya yang sudah berumur 70 tahun ini, dibandingkan dulu pada waktu masih umur belasan atau 20-an tahun. Dulu pada waktu kita masih muda, itu rambut kita masih hitam. Nah, sekarang rambut sudah mulai luntur karena uban sudah mulai bertabur. Demikian juga mata ini. Dulu pada waktu masih muda, remang-remang sedikit kita bisa melihat. Tapi sekarang sudah tua, jangankan remang-remang, biar terang benderang, tidak bisa sudah melihat kalau kita membaca. Karena mata kita sudah kabur. Demikian juga gigi ini. Sekarang saya sakit gigi nih. Sudah tua ini gigi saya mulai permisi satu-satu. Dia mulai gugur. Demikian juga ini pipi saya. Dulu pada waktu saya masih muda itu kencang, gagah, ganteng. Tapi sekarang sudah molor karena dia sudah mulai kendur. Nah, kemudian punggung saya ini. Dulu pada waktu masih muda tegak. Ya, tegap. Tapi sekarang sudah tua, sudah mulai bungkuk dia karena sudah mulai lentur. Kaki saya juga pada waktu masih muda dulu, dari Sabang sampai Merauke itu saya bisa jalan kaki itu. Kalau sudah berada di tempat tugas berkilo-kilometer. Tapi sekarang sudah tua begini, jangankan 1 kilo keliling rumah saja sudah tidak tahan. Karena apa? Sudah banyak tulangnya, banyak kapurnya. Jadi kalau uban sudah bertabur, mata kabur, gigi gugur, pipi kendur, punggung sudah lentur, jalan mundur-mundur, lama-lama akan masuk kubur. Dan itu biasa, masalah mati adalah masalah biasa. Karena setiap orang yang hidup itu pasti akan mengalami apa yang disebut mati. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau setiap nafas itu pasti akan merasakan apa yang dinamakan kematian. Tapi yang menjadi masalah adalah peristiwa yang bakal dihadapi setelah mati. Bukan berarti kalau mati sudah selesai persoalan. Masih banyak persoalan yang bakal kita hadapi setelah mati itu. Oleh karena itu jangan coba-coba bunuh diri. Karena tidak menyelesaikan persoalan, justru akan menambah persoalan. Ya. Karena hanya ada dua alternatif saja nanti di akhirat itu. Kalau nggak surga, neraka. Kalau siapa yang bunuh diri dengan menikam dirinya, maka dia akan ditikam terus itu, menikam dirinya terus sampai hari kiamat. Demikian juga kalau dia mati gantung diri, itu akan tergantung terus sampai hari kiamat. Dan begitulah seterusnya. Jadi bukan habis perkara. Oleh karena itu jangan coba-coba bunuh diri. Nah, kemudian itu baru di dunia saja itu sudah ngeri tuh, ya, menjadi persoalan bagi orang-orang yang ditinggalkan.
Dan hanya dua alternatif saja nanti di akhirat, kalau bukan neraka, surga. Dan itu sudah terasa, itu sudah kelihatan pada waktu orang sakratul maut, apakah ini calon penghuni neraka atau surga. Saat dicabutnya nyawa saja sudah kelihatan itu. Di mana perlakuan malaikat di dalam mencabut nyawa itu ada dua cara. Sebagaimana surah An-Nazi'ah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan keras, dengan gharqa, ya, disentakkan itu ya. Ada juga yang dicabut nyawanya dengan nasto, wan nasitoti nasto, demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, bagaikan mencabut tepung, rambut dari tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserakan, begitu enak sekali ya. Belum lagi nanti di liang kubur, begitu para pelayat sudah pergi semua, tinggal si mayat sendiri yang tinggal di kubur, itu akan kedatangan dua makhluk yang sangat mengerikan, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dengan suara yang berdentam-dentam itu langkah kakinya itu. Maka dia akan tanya kepada sang mayat ini, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, bagi kita-kita yang selalu komunikasi dengan Allah, dekat dengan Allah, itu enak saja menjawab Allah. Tapi bagi mereka yang maksiat, tidak pernah berhubungan dengan Allah, ya, membangkang kepada Allah, itu akan sulit dia menjawab. Yang akan menjadi bahan jawabannya adalah apa yang menjadi hobinya. Kalau hobinya sebagai penonton sepak bola, di sana ada bintang sepak bola yang dia kaguminya, yang ngefans kepadanya. Pamannya bintang sepak bola yang dia sukai adalah Ronaldo. Begitu ditanya, "Ma rabbuka?" maka dia akan menjawab Ronaldo. Nah, begitu. Kalau yang menjadi hobinya ngadu ayam, ayamnya itu, si bangkoknya itu akan jadi jawabannya. Kalau dia seorang yang tukang minum minuman keras, cap tikus umpamanya, ditanya, "Ma rabbuka?" siapa Tuhanmu? Maka dia akan jawab, cap tikus. Ya, dan begitu selanjutnya, makanya kita harus hati-hati. Tapi alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini Allah memberikan janji-janji. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga man qoma Ramadan iman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan sholat, maksudnya tarawih, sholat lail di bulan Ramadan atas dasar iman dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita mengupgrade diri agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT dan kita kembali, ya, nanti di bulan Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, di mana kita tidak punya dosa, menjadi fitrah kembali, sehingga semua orang akan senang kepada kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.